Udah ngobrol dari tadi ternyata belum nyala mic-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di beliau. Di pagi hari ini kayaknya suasana Christmas luar negerinya kerasa banget ya. Kalau di Jakarta kebetulan karena hujan jadi pagi-pagi ini bisa sweateran nih. Saya pakai sweater di dalam rumah ya, seru banget. Teman-teman sekalian apa kabarnya? Apakah sudah ada yang berlibur atau mungkin memang masih pada fokus untuk jualan sampai nanti akhir tahun, memutuskan untuk nggak kemana-mana? Nggak apa-apa juga. Silakan di kolom komentarnya dikasih sinyalnya dulu ya buat yang sudah hadir di pagi hari ini. Ini pagi apa siang sih, nyebut ini pagi aja kali ya, biar semangat ya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, karena ini kayaknya minggu terakhir ya di bulan Desember ya, minggu depan kita sudah masuk 2023 tuh, waduh nggak kerasa. Terus, ini juga mau aku pakai sebagai apa ya, sebagai sesi buat sekalian pamitan deh buat teman-teman sekalian karena ini di sesi terakhirnya beliau ya. Selamat pagi tuh udah masuk tuh. Bang Faisal, selamat pagi. Kak Irvi, waalaikumsalam hadir. Kak Irvi ini selalu tepat janjinya loh, katanya mau hadir ya hadir ya. Kak Dena juga selamat pagi. Yuhu, liburan awal tahun bukan akhir tahun. Oh, Bang Faisal liburannya awal tahun ya. Ini apa, melawan ritual yang biasa ya, orang pulang pas akhir tahun, Bang Faisal awal tahun ya. Lah, kok pamit? Ya, karena sesuatu dan lain hal Kak Dena. Kak Dena pasti udah tahu lah ya kenapa harus pamitan di, Facebook karena juga, kayaknya memang, eee, harus disudahi gitu ya. Bukan melawan tapi supaya tiket murah katanya. Emang iya? Oh iya bener dong ngelawan ya, orang kan balik ke sini semua, balik ke Jakarta, ke ibu kota, Bang Fai lawan ya. Oh mau pindah ke LAK ya katanya. Iya bisa juga pindah ke LAK boleh nanti tergantung lah ya. Nah kalau misalnya pindah ke LAK tapi yang nonton juga segini-segini aja, sayang juga kayaknya ya, tapi nanti dilihat awal tahun deh kita lihat apa yang terjadi ya. Oke. Yang di LARK aku info dulu kali ya. LARK nih sama aku tuh kayak punya love hate relationship gitu loh. Jadi kayak apa ya, mau tanya dong apakah harus mhm mhm mhm. Sayang banget kalau ampe nggak ada lagi mah ilmunya semua dari sini kan Bang. Iya, ilmunya kan Kak Dena juga udah dapat semua kan, yang lain juga kayaknya tidak butuh ilmu itu deh. Yang lain cuman butuh butuh dijawab kayaknya pertanyaan dan komplainannya kayaknya begitu aja ya. Aku info dulu di Lark ya. Kanel, selamat pagi menjelang siang semua. Halo, Kanel Mami, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang. Ini kalau lagi schedule jam-jam segini lagi ngapain nih, Kak Nel? Baik, oke oke. Mhm, kita nunggu yang lain hadir ya kayaknya ya, apalagi pada udah holiday nih, jadi tidak ada pesertanya nih. Lagi sambil packing hampers. Oh iya bener banget ya, hampers ya. Hampers tuh udah menarik banget ya buat di, liburan Natal dan Tahun Baru nih. Kak Reni, selamat pagi.
Aku mah pembelajaran, Kak, saking tiap hari ikut belajar sampai bingung nyari jadwal live-nya kalau siang. Iyo, Kak Irvi. Belajar terus pokoknya ya tanpa henti ya. Setiap siang, setiap sore kan ada info. Aku sambil nunggu yang lain ya ini soalnya belum gerak nih apa eh viewersnya. Tapi thank you yang sudah hadir semuanya. Makasih banyak sudah hadir di beliau pagi hari ini. Ada linknya, Kak. Oh, Kak Samong ini, masya Allah. Aku harus sabar-sabar sekali menghadapi. Katanya udah join. Halo Kak Ning. Ih, Kak Ning nggak pakai itu lah, pakai profile picture baru ya. Muter-muter di FB lag bang, muter-muter. Yang lain nge-lag nggak? Kak Ning lagi apa nih? Kak Ning udah libur nggak Pak? Liburan nggak sih? Nggak ya? Jualan terus ya? Betul, belajar terus ya. Walaupun belum kepake, ilmu sooner or later pasti bermanfaat. Bener banget. Kak, malah pada ditanyain aku Kak aku lagi nge-host ya, Kak aku lagi nge-host. Lancar ya, Kak Irvi lancar, Kak Reni dong nih yang nge-lag. Kak Reni coba dicek dulu ininya, apa namanya, sinyalnya. Halo Kak Mary, apa kabar? Selamat bergabung. Ini sambil training host yang bakal live. Wah, ada host baru nih Kaning. Kaning Ulan ada host baru ya. Kak, kenapa nggak bisa upload makanan di TikTok? Padahal sebelumnya bisa dan juga ada PIRT. Bisa. Coba dicek lagi ya Kak Boci ya. Makasih loh buat feedbacknya sekarang view VT-ku udah mulai 1.000-an yang nonton. Amin. Alhamdulillah Kak Mary. Oke itu dong. Pakai konsep yang bunda kemarin dong. Iya ada 2 orang ya katanya. Kata Kaning. Oh ada 2 orang sekarang hostnya mantap. Jadi Kaning udah meninggalkan bangku host nih Kaning Ulan. Hu, 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 hu. Aku tuh di sesi beliau yang terakhir ini sebenarnya pengen ngunjungin teman-teman sekalian sih, cuman apa daya ya, pada nggak ada yang hadir ini. Mendampingin mereka yang Midnight Campaign masih di-handle sendiri. Oke. Arti anak-anak Batman ya, Kaninggulan ya, yang Midnight ya mainnya ya. Nge-live-nya tengah malam, sisanya ada 2 bener banget. Jadi harus ada pengganti ya, ada backup-nya ya. Oke, oke, oke. Yang sudah hadir, yang belum komen coba di komen dulu ya, Kak. Aku hari ini sih nggak ada sharing-sharing materi sih. Aku sebenarnya pengen soan-soan ke TikToknya teman-teman sih sebenarnya. Lebih ke mau follow-follow, mau ngepo-ngepoin TikTok shopnya teman-teman sekalian sih yang hadir sih. Tadi aku udah info juga sebenarnya di Lark untuk yang mau ikutan, tapi malah malah cuma ninggalin ini doang. Malah cuma ninggalin link doang tuh orangnya nggak ada di sini. Oke. Akun gue ke-ban piye ki Bang Ando. Lah, kenapa bisa ke-ban, Kak Reni?
Kak Irvi ada ya, Kak Irvi. Iya, Kak Irvi doang yang ada tuh ya. Kak Irvi tadi kan lihat kan ini ada, yang Kak Kiki, tadi udah di-up lagi dong, yang ini dong aku visit deh sekarang deh, ya. Kak Irvi, Kak Reni kenapa di-ban kenapa sih? Tuh Kak Irvi itu Bunabuns tuh, Kak Dena tuh. Dari Bunabuns, Bunabuns. Kenapa Kak Ando yang terakhir padahal bagus kalau dipraktekkan ilmunya? Iya, Kak Ningulan. Memang bagus, cuman kan ngelihat dari tren beberapa ini, kayaknya mungkin teman-teman yang lain yang baru-baru mungkin kayaknya udah ngerasa cukup ilmunya. Jadi kita harus eh, buat event yang efisien lah, jadi nggak kebanyakan ya. Jadi beliaunya mundur dulu, ilmu-ilmunya yang lain ya bisa didapatkan dari webinar, dari event-event yang lain. Soalnya eh, ekspektasinya kita ini ya, apa namanya, ada seller-seller yang baru yang benar-benar pengen belajar gitu loh. Khususnya soal live streaming sama short videos gitu ya. Akses live dihapus. Isi di Lark itu masih minim event ya. Soalnya di Lark juga itu aja yang hadir juga ini aja Kak, kita tim-tim intinya aja nih Kak Ningwulan, Kak Irvi, Kak Dena, Kak Mami, yang hadir sih itu aja kayaknya ya. Aku juga kayaknya kita harus pikirin lagi deh, apakah memang butuh atau kayaknya nggak terlalu dibutuhin event-eventnya gitu loh. Udah di-up di Lark. Iya, kalau dari situ alasan pelanggarannya karena ada informasi pribadi yang dapat diidentifikasi. Apa yang Kakak lakukan, Kak Reni? Ini Kakak ada ajukan banding belum? Atau ada keterangan apa nggak? Jangan diangkat gitu aja ya, kalau gitu agak bingung aku nih. Manjatnya juga jauh banget. Butuh Kakak apalagi aku yang benar-benar. Iya Kak Irvi. Boleh, boleh. Oh, iya sayang banget yang nggak join. Ini lihat deh, beliau aku terakhir 9 tuh cuman viewersnya tuh. Nggak ada Kakak, cuman bilang kita ketemu nanti live jam 5 lagi. Ini udah mau close. Aku nggak tahu sih ya Kak ya, tapi yang tahu ini cuman Kakak sendiri dan Kakak kayaknya bisa lihat. Karena ini bisa lihat di apa namanya, di live, aduh apa sih namanya itu. Pokoknya ini Kakak bisa lihat sendiri nanti videonya yang mana nih yang kena ini nih. Biasanya kalau misalnya informasi pribadi itu yang dimasukkan dalam informasi pribadi itu misalnya Kakak ngeluarin yang paling umum nih ya, Kak Reni ya, ngeluarin resi, nunjukin resi kalau misalnya kegiatannya sambil packing, nggak apa-apa. Kalau sambil packing nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh itu kalau di live tuh nunjukin resinya, karena di resi itu ada nama, ada alamat, itu data pribadi. Ngeluarin apa lagi? Ya macam-macam lah yang data pribadi. Ada KTP, mungkin segala macam yang Kakak sempat tunjukin. Itu. Jadi bukan di akhir acaranya ya, Kak ya.
Kalau memang ngerasa tidak ada, baiknya Kakak cek dulu sih menurutku sih, di mana yang diidentifikasi supaya Kakak pas bandingnya, Kakak bisa bandingnya dengan tepat ya, mhm. Ya udah kalau nggak ada udah dibanding Kak, hasilnya apa? Ini yang Kakak screenshot soalnya belum dibanding ini kayaknya nih. Kak Mary, akun sellerku kena ban live-nya dan nggak bisa affiliates karena live pelanggaran karena jualannya supaya bisa tetap live gimana ya Bang? Pelanggarannya kenapa Kak? Pelanggarannya kenapa dulu? Oh, hasilnya udah dibukain lagi. Mhm mhm. Ya udah aman dong berarti ya karena ini ya, udah dibukain lagi ya. Halo Kak Novasya Dewi, apa kabar? Kak Caca juga apa kabar? Selamat pagi menjelang siang. Ayo dimulai Bang. Ini udah dimulai dari tadi Kak Caca. Rasanya kayak masih jam 7 pagi ya. Iya bener banget. Kayak masih pagi banget karena hujan juga ya. Kalau di sini hujan sih. Makasih Kak Mary, sama-sama. Kak Rica, halo, selamat pagi. Baru gabung soalnya tungguin ke lab, katanya beliau pindah di lab nggak jadi kah? Belum tahu Kak, mungkin mungkin tahun depan yang pasti ini hari ini aku di Facebook dulu sih. Berarti teman-teman semua udah gabung di Lark ya? Hah. Aku pagi ini mau ini aja lah, mau visit akun teman-teman aja boleh nggak? Aku pagi ini mau visit akun teman-teman aja ya. Hmm, semuanya udah gabung di Lark kan, teman-teman sekalian? Jadi ini tandain aku, linknya kirimin ke Lark, nanti kita visit akunnya masing-masing ya. Kepo kalau pas Bang Ando live TikTok. Aku nggak live TikTok, Kak. Pagi, Kak Zahara. Akun TikToknya ada, cuman aku nggak live-nya nggak di TikTok. Barangku nggak bisa dijual di TikTok soalnya. Jadi aku live-nya di platform lain. Beliau kayaknya masih melekat jam sore, Kak Ando. Iya, Kak Ning. Pokoknya ini
Jam sore udah, pindahin ke jam pagi udah, nggak bisa ketolong juga kayaknya. Banyak yang nggak aware juga sekarang kayaknya, di Lark juga aku bunyi-bunyiin dari tadi tuh nggak ada yang itu ya. Habis visit kasih komen, siap. Tapi di Lark-nya bilang ya dari FB ya, gitu loh. Eee, pakai hashtag beliau pamit kali, hashtag beliau pamit gitu ya, hashtag beliau pamit kasih itu, kasih kasih linknya, biar aku bisa buka langsung dari itu, biar aku bisa buka langsung dari Lark ya. Kalau dari Facebook aku bolak-balik soalnya nih. Seller-seller baru pada silent, iya. Sayang nggak sih? Sayang ya Kak Ning ya sebenarnya ya. Sayang loh, asli loh. Seller-seller baru memang kayaknya memang lagi pada fokus dengan kebingungan berjualan di TikTok Shop, kena pelanggaran dan lain-lain kali ya, karena memang masih rata-rata sih aku lihat begitu ya. Jadi rata-rata baru-baru, karena sekarang kan sebenarnya kalau dari TikTok Shop sendiri udah banyak banget kemudahan ya, semuanya termasuk smart approval udah banyak banget yang kita buka. Cuman mungkin banyak seller-seller baru yang terkena pelanggaran dan lain-lain. Umum lah, so kayaknya umum kayak seller seller baru pada umumnya ya. Sekarang semua lagi kebut live kayaknya Bang Ando, kejar setoran, jadi kayak ilmu tuh ya udah cukup tahu aja, gila ada trouble baru colek live beliau di LL. Iya loh. Aku tuh soalnya di beliau ini eh Kak Pevita, bentar ya. Alasannya. Karena pas jualan aturannya nggak dibaca, jadi udah jalan bingungnya situ. Iya kan Kak, bener ya? Biasanya begitu ya. Rata-rata sih, umum sih ini maksudku bukan ini, apa namanya, bukannya kesalahan, cuman memang umum terjadi jualan kata teman-temannya, "Enak nih jualannya di TikTok Shop." Dipikirnya nggak ada aturan yang berbeda, tapi ternyata semuanya berbeda ya kan. Jadi, ya udah mentok akhirnya baru deh masuk Lak supaya bisa komplain ya Kak Irvi. Makanya tadinya tuh dibikinnya, "Iya Kak Fetin, selamat live, nanti aku visit ya Kak Fetin, nanti kita visit live-nya Kak Fetin." Biasanya tuh tadinya ya nggak apa-apa lah di Facebook tadi tempat komplainnya lapor kendala, kemudian kita bikinin Lark, tadi niatnya supaya kita bisa sharing-sharing gitu loh, tapi ternyata sama aja pindahan dari Facebook, isinya juga tetap komplain-komplain aja, which is nggak apa-apa sebenarnya, karena memang begitulah ya kan keadaannya ya kan. Jadi, apa namanya, eee, kenyataannya ya begitu, memang banyak seller-seller baru yang nyangkut udah mentok karena pelanggaran baru udah bingung, gitu loh. Bukannya belajar dulu, konsisten dulu baru mulai, tapi udah digas duluan ya, bagus juga sih sebenarnya. "Pertahankan aja Bang Ando beliaunya, sayang aku dapat banyak ilmu dari kelas-kelas TikTok, kadang nggak bisa join live tapi ulangan tetap kulihat." Iya Kak Mary, nanti diusahakan ya. Iya, heeh, pasti kita pertahankan kok. Kalau aku pribadi, aku merasa kayak beliau ini juga jadi sarana sih buat aku sharing-sharing ke teman-teman, karena balik-balik lagi aku kenapa dikasih dikasih acaranya beliau, ini ceritanya nih ya, mumpung lagi sesi sesi terakhir nih ya, kita lagi curhat-curhatan nih. Kenapa dikasih sesi beliau ini buat aku, karena konsep beliau itu konsep yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman boleh lihat, konsep beliau ini, Ando ini ngomong sendirian, persis kayak live streaming. Teman-teman nggak ada yang muncul di layar, nggak ada yang, apa namanya, bisa diskusi kayak di event-event. Aku juga nggak bawa narasumber yang lain. Semuanya konsepnya kayak live streaming, ya kan, beliau ini. Jadi sekalian ngasih tahu ke teman-teman bahwa ya, teman-teman bisa lihat aku live streaming sendirian ini bisa 2 jam, 1,5 jam lah minimal, kalau memang tidak ada kendala, 2 jam.
Itu pertama. Kedua, karena background-ku adalah live streamer, aku juga dagang online walaupun nggak di TikTok. Jadi best practice aku bisa share ke teman-teman. Jadi apa-apa yang teman-teman rasain tenang, aku juga dulu jauh jauh sebelum sebelum acara beliau ini juga mengalami hal yang sama, live-nya naik turun, bahkan setelah live streaming selama hampir 2 tahun lebih, kendalanya tetap ada aja. Viewers itu nggak selamanya ada. Viewers itu selalu ganti-ganti. Sebenarnya di live streaming itu di live streaming itu justru di mana kalau aku pribadi bahasanya nih ya, buat teman-teman yang live di TikTok. Live stream di TikTok ataupun dimanapun itu jadi ngebuat kita buat apa, tahu nih cara kerjanya rezeki nih, ya nggak sih? Kadang-kadang kita expect, "Mana sih pelanggan-pelanggan lama gua nih, kok nggak pada datang ya?" Padahal mereka yang spending-nya banyak ya kan, eee, kok mereka berapa kali nih nggak datang. Tiba-tiba ada aja viewers baru yang ngeborong juga gitu loh. Tiba-tiba kita jadi punya, pelanggan baru gitu loh. Nah, ketika begitu juga kan kepikiran kemana para pelanggan-pelanggan lama, saat itu juga kita reach out gitu. Jadi benar-benar dinamis sebenarnya di live stream itu ya. Sampai saat ini belum live, lagi siapin materi, studio dan ilmu juga biar ada batasan, biar nggak ke-ban, doain insyaallah awal Januari. Siap, amin ya rabbal alamin. Kak Niara ya. Nanti di info-info ya, Kak, ya. Beliau di-lock aja Bang Ando, boleh boleh juga. Bingung jadi kalau ada yang nanya solusi live-nya sepi ya, Bang. Sebenarnya nggak bingung sih, cuman live sepi kalau kalau aku ya, kalau aku live sepi, ya kalau misalnya jawabannya yang manis itu adalah, coba Kakak promote dulu dengan, short videos-nya, Kakak banyakin dulu, apa namanya, posting videonya, rutinin dulu manisnya. Kalau kalau mau pahitnya nih ya, sebagai sama-sama live streamer dan sama-sama pedagang nih ya, Abang, Kakak, kalau mau pahitnya, live-nya nggak seru, nggak asik, coba dibikin asik dulu deh. Live lulu pada tuh nggak asik, nggak seru, coba deh dibikin seru dulu, kalau mau pahitnya tuh ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, "Kenapa Bang live saya sepi?" Nggak seru, udah itu aja. Coba bikin seru, gimana caranya bikin seru? Nah, makanya spektrum spektrum untuk live streaming, cara berjualan tuh sebenarnya selain belajar, teman-teman kan bisa lihat juga, apa namanya, pedagang-pedagang yang lain. Kenapa sih satu pedagang ini dia, yang nontonnya rame? Oh, seru nih, serunya apa? Bagian satu 2 3 suruh catat, besok pas live streaming praktekin deh coba deh. Amati, tiru, modifikasi. Rame nggak kira-kira gitu. Kalau belum rame, belajar lagi yang mana, poin mana lagi nih dari seller-seller yang lain yang kira-kira bikin seru gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak nggak rame live streaming-nya kenapa ya gitu loh. Kenapa live streaming-nya nggak rame saya ini Bang, saya udah, promote, saya udah bayar ads segala macem, mengharapkan jalan pintas itu ya nggak bisa juga. Intinya bikin seru aja dulu. Iya. Padahal penjualan terbesar TikTok Shop dari short videos dan live kata Kak Ninggolan. Top kreator saja streamer ya kan. Seharusnya membantu banget buat seller terutama seller baru. Itu dia. Konsep itu yang masih kayaknya belum banyak dipahamin ya Kak Ninggolan ya. Bang saya keluar dulu ya mau packing yang tertunda Sabtu Minggu. Ih Kak Reni ini lu baru jam segini dia packing. Siap. Pertama kalinya lihat Kak Ando dari laptop kok agak beda ya. Apanya yang beda Kak Sika? Kak Sika yang lihatnya dari laptop ya? Agak ini ya, ya maklum agak pagi-pagi, Kak. Dilak jawab aja gitu mah nggak seru. Oke, hebohin aja pakai kecerekan, bikin games, bikin tebak-tebakan, ngelawak dikit. Toh Kak Mary udah tahu tuh. Tiap orang ciri khasnya beda-beda, bener banget. Tiap orang ciri khasnya beda-beda. Gelap, Kak, apanya nih gelap nih? Apa sih yang gelap nih?
Jadi setiap orang cirinya beda-beda, nge-lag otomatis aku ganti lagi lewat HP. Di Facebook suka nge-lag ya. Ya, maklumin sajalah ya kalau emang nge-lag ya. Cerekan itu gimana ya? Oh, Kak Sika ini kalau di handphone dia ganti DP nih. Iya, setiap orang ciri khasnya beda-beda. Ini ada satu yang unik ya menurutku ya, teman-teman ya. Jadi dari live streamku sendiri, aku itu kalau live streaming sekarang harus ngamuk-ngamuk supaya viewers naik. Aku bisa kasih lihat nggak sih? Harus ngamuk dulu. Kalau nggak ngamuk, viewersnya segitu-segitu aja. Karena aku nggak tahu ya ada karena bukan praktisi, bukan profesor. Jadi viewers yang nonton live stream tuh berbeda-beda. Karena kan arus arus ini kan arus baru nih. Jadi orang-orang tuh nonton live streaming tuh arus baru. Dulu kan orang-orang nontonnya YouTube, nonton ke bioskop. Sekarang tuh nonton TikTok. Dan pas dia nonton TikTok ada TikTok Shop gitu loh. Dan jadi itu cukup cukup menurutku cukup bikin budaya baru. Ada viewers yang memang hobinya cuman diem aja, ada viewers yang eh, banyak omong ketika live gitu loh. Ada yang ya apa namanya? Aku sebutnya ghost watcher gitu loh. Jadi cuman muncul aja gitu loh. Tapi nggak komen nggak apa ya kan. Siang Bang Ando dan semuanya, maaf telat Kak Nuna. Mantap. Spill ngamuknya Bang. Aduh, nggak bisa di-spill lagi di sini. Nggak bisa, soalnya teman-teman sini nggak rese. Aku tuh cuman kalau misalnya lagi live stream tuh nyari orang satu aja yang rese tuh. Yang kata-katanya yang kata-katanya mungkin rada-rada ngeselin gitu ya. Nah, bahas satu itu, tiba-tiba rame. Dari yang nonton nonton 50 60 bisa nyampe 400 tuh. Kesenggol 400. Nah, jadi poinnya gini ya teman-teman sekalian ya. Bukan karena jadi yang kita incer tuh kan sebenarnya konversi dari viewers ke penjualan kan, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya memang teman-teman mau mau apa namanya, mau cari viewers buat followers juga boleh banget. Jadi itu menurutku jadi gimmick atau promosi yang gampang aku dapat, Kak. Jadi kalau misalnya memang gini deh, kalau misalnya mau tahu nge-spill ngamuknya, contoh ngamuknya Bunda Korla deh. Bunda Korla tuh lagi ngamuk-ngamuk kan nambah naik tuh. Nah itu aku take sedikit dari situ, terus aku eh, apa namanya modifikasi. Bagusnya lagi adalah kalau misalnya teman-teman udah punya viewers-viewers yang garis keras nih. Jadi viewers-viewers yang kalau kita disenggol, viewersnya yang maju. Udah ada belum teman-teman? Aku yakin sih udah ada sih. Jadi kalau ada yang rese, kita tuh sebenarnya nggak perlu maju. Kalau ada yang rese, yang gangguin gitu loh. Yang maju tuh viewers-viewersnya itu loh, yang garis keras itu loh yang datang. Kayaknya Kak Ning waktu itu pernah begitu deh. Kak Ning Wulan jadi dia juga nggak repot-repot harus ngehandle apa namanya customernya karena yang lain yang bakal maju. Nah itu lebih asik lagi tuh. Jadi gimmick itu berapa minggu ini kayaknya itu aku mainin terus. Setelah dia naik, nah strategi selanjutnya ini strateginya impromptu ya Kak. Aku sebenarnya nggak saranin ya. Aku nggak saranin buat teman-teman sekalian ngidenya on the spot. Cuman kalau keluar on the spot silahkan. Aku bisa ngide on the spot based on keadaan yang terjadi, kondisi live streamingnya lagi gimana, karena jam terbang itu aja. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalnya masih baru-baru, tetap aku saranin buat skrip deh, buat skrip apa aja yang harus dilakuin. Aku kalau misalnya sekarang ada biasanya memang aku briefing dulu sebelum live streaming, tapi ketika live streaming semua host yang pegang, semua aku yang pegang, kendalinya aku. Barang apa yang mau dikeluarin, gimmick apa yang mau dikeluarin, mau dikasih sesi giveaway kah, mau dikasih sesi storytelling, itu semua aku yang pegang. Ngelihat dari apa namanya kondisi live streamingnya. Jadi ketika udah marah-marah,
naik dia viewersnya. Nah, itu kesempatan ini sama konsepnya kayak teman-teman ngiklan ya, apa nge-promote live ya. Jadi kalau udah promote live, viewersnya naik nih, dia naik ke atas. Nah, itu yang harus ditangkap. Apalagi promotnya cuman buat misalnya 30 menit gitu ya. Ya punya 30 menit berarti. Kadang juga cuman 10 menit nih viewers awal naik nih. 10 menit. Apa yang teman-teman lakuin? Karena biasanya baru buka live, semuanya diem dulu, pada main handphone dulu karena mau nge-share ya kan. Itu yang kejadian selama ini aku lihat ya. Tidak ada langsung pembukaan, karena konsepnya live streaming sama kayak TV. Ketika dia kamera roll, action, host harus langsung ngomong. Host harus langsung ngomong, nggak boleh lagi pegang-pegang. Jadi begitu kamera roll, action ngomong langsung. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Selamat datang di bla 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 shop gitu loh. Hari ini kita bakal langsung kasih buat teman-teman yang hadir semuanya ada flash sale gitu loh. Selama 15 menit ke depan misalnya. Itu langsung buat nangkep tuh. Jadi kalau misalnya udah naik, viewersnya tangkep. Jangan pas viewersnya naik, halo Kak, boleh bantu tap-tap dulu Kak. Selamat pagi Kak, silakan Kak. Orang kabur, kabur. Jadi begitu dia naik viewers itu, kapanpun ya teman-teman sekalian mau pakai ads, mau tiba-tiba viewersnya naik karena lagi seru, kapanpun viewersnya naik langsung switch, tombolnya langsung di switch. Ini harus ditangkap gitu, nggak boleh dilepas. Jadi kalau misalnya tadinya live-nya lesu banget, terus viewersnya ya segini doang, 2, 3, tiba-tiba 15. Tuh, 15 terus, "Ya Kak, silakan Kak, yang mau check out Kak, di pintu aja di keranjang kuning, yang mau minta di-spill boleh ya, silakan di keranjang kuningnya aja, nanti di info aja Kak, mau spill yang mana." Hilang. Nanti kalau udah kejadiannya begitu, yang disalahin saya udah nge-ads, boncos, tapi tidak terjadi apa-apa, nggak bisa begitu. Teman-teman harus paham dulu semua konsepnya, jadi jangan karena katanya teman-teman ikut nih ya, nge-ads, aku saranin banget kalau mau nge-ads. Ya cuman nge-ads itu nggak bisa, apa ya istilahnya bahasanya, aku coba cari bahasa yang enteng-enteng lah ya. Nggak bisa beli putus gitu loh. Ads putus, habis itu nggak balik modal nih, boncos. Nggak bisa, aku juga kayaknya punya teman-teman yang jago-jago nge-ads tuh, mau sampai detik ini ads-nya jalan terus gitu. Karena yang impact-nya tidak terasa langsung sekarang, akan terasa nanti gitu. Jadi investasi kan ads itu kan. Gitu ya buat abang-abang Kakak ya sekalian. Baca komen dulu, banyak banget ini komen ini. Ah, kalau kayak Adifa lebih pintar mix and match baju, jadi orang datang ke dia karena kelihatan keren. Mbak Inem beda lagi, lucu, kocak, apa adanya. Mami Louise beda lagi. Iya, cari ciri khas ya. Kak Mary aja kemarin hampir kehilangan ciri khasnya. Jangan. Kalau aku ternyata orang sukanya aku bawel dan suka cerita rumah tangga, keseharian emak-emak. Jadi yang memang pasarannya emak-emak gitu. Enggak juga sih sebenarnya Kak Mary ya. Gimmick atau alter yang Kakak mainkan sebagai emak-emak bukan berarti pasarnya emak-emak. Wih, banyak loh anak-anak muda tuh yang seneng lihat emak-emak bawel loh. Jadi gimmicknya tetap dipertahankan, pasarnya nanti yang akan mengikuti Kak Mary ya. Mal amat jualnya bro. Wah, udah mengencing reseh nih kata Kak Del nih. Kadang orang nggak check out saat itu juga, bisa jadi 3 hari 7 hari ke depan gitu ya. Bangun personal branding baru kena di hati mereka. Maaf walau order belum seramai zaman akun yang dulu, banyak ngomong ya Eike. Bagus loh Kak Mary, bagus bagus bagus. Kalau nggak cara keras gimana Bang? Karena susah galak, nggak ada yang komen. Nggak harus keras ke arah Malia ya. Aku cuma nyontohin aja, nggak harus keras. Ke arah Malia harus cari sendiri. Kalau misalnya kakak nggak tahu nih, aku harus ngapain kak? Aku harus jadi siapa? Lihat seller yang lain, lihat kreator-kreator yang lain, yang mana yang kira-kira cocok buat kakak mainkan, kakak ambil ke arah Malia ya. Jadi diambil, dilihat, diamati, ditiru, dimodifikasi. Ya nggak? Gitu ya, jangan amati, tiru betul-betul 100% nggak bisa juga, harus dimodifikasi sedikit ya. Bener kan, nonton orang lagi nunduk pencet-pencet HP ngapain ya kan, nggak jelas ya kan, swipe ya. Maaf Kak,
aku kan awam banget ya di dunia TikTok. Jujur bingung nge-live berendam di sungai malam-malam itu gimana ya konsepnya. Nggak usah diikutin Kak, kalau Kakak mau berendam ya Kakak berendam. Dia nggak tahu aku juga konsepnya. Dia nggak ini kan, dia nggak jual barang kan, nggak jual produk kan. Ada Kak AGM, Kak Wikel nih, rasa memilikinya sih yang susah kalau pakai host ketimbang owner yang live. Jadi nggak heran walaupun pas live pakai ads tetap sepi kalau hostnya kayak robot. Ini bener banget loh, iya bener. Ini juga kayaknya kemarin sempat aku tanyain ya, jadi kayak yang nge-live nih siapa nih? Hostnya bukan, owner-nya bukan, bukan. Terus nanti hostnya tuh dikasih target nggak segala macam nggak gitu. Ownership sih bener sih. Itu yang bener. Jadi harus harus ada rasa memiliki. Nah, berarti pesannya buat teman-teman yang pakai host, eee, bayaran atau host, karyawan ya, itu harus dibangun, eee, apa ya, rasa memilikinya dulu ya. Jadi rasa memiliki brand toko produknya itu, supaya lebih asik gitu nge-host-nya. Karena aku juga yakin kalau aku nih, eee, udah bisa live streaming barang sendiri, terus tiba-tiba aku live stream produk orang misalnya nih, yang dikasih target, mungkin akan rasanya akan beda, karena aku aja ngerasa ketika aku ngasih diriku sendiri target, keluarnya di depan kamera tuh beda loh, dan akhirnya nggak nyaman. Jadi makanya kemarin juga sempet kan berapa bulan lalu dagangan tuh sempet sepi banget ya, drop jauh banget kan. Viewersnya turun, komennya nggak ada, dan itu berlangsung selama beberapa bulan. Jadi bingung yang tadinya dulu, aku paling seneng kalau jualan tuh storytelling. Jadi menceritakan value-nya barang itu, sejarahnya barang itu. Storytelling paling seneng. Nah ini mau storytelling di depan 30 orang cuman nggak ada yang bunyi, nggak kena nih. Akhirnya ngubah konsep kayak, ya udah kita hard selling aja lah. Karena penontonnya sedikit kita hard selling. Jadi bawa produk, satu langsung review, langsung pokoknya pure, hard selling ya. Ternyata nggak ngefek juga. Ini pengalamanku ya, Kak, ya. Ternyata nggak ngefek juga. Setelah dia nggak ngefek, apa yang terjadi, eee, akunya habis energinya. Karena bukan, style-nya bukan style-ku. Jadi setelah hard selling energinya habis. Kesel, asli kesel. Ini kenapa ya? Keselnya jadinya ngomel-ngomel di live. Ngomelnya serius, bukan gimik, ngomelnya serius. "Kenapa sih kalian nggak mau komen tuh, kenapa sih? Komennya gratis loh, komen doang kalian nggak mau nemenin aku nih, ngobrol segala macam." Terus orang ya komennya gitu-gitu aja. Sempat mencari pembenaran bahwa, oh mungkin servernya lagi gangguan. Tapi begitu lihat seller yang lain, live-nya yang nonton 200, berarti servernya nggak gangguan dong. Emang live kita aja yang lagi sial, yang lagi nggak bagus, nggak menarik. Akhirnya bongkar konsep. Mungkin produk harus kita turunin harganya. Produk kita turunin harganya. Sama aja, nggak ngegedor juga. Sampai akhirnya at some point, beberapa kali harus break dulu, brief ulang lagi sama tim sampai kemarin titik baliknya di 11-11. Jadi 11-11 benar oke lah, kali ini kita, nothing tulus, kita all in, kita flash sale gede-gedean 11-11. 11-11 naik tuh, kehantem naik. Nah, pas 11-11 kemarin naik, jadi dia, apa namanya, pas 11-11 naik nih, ini konsepku ya, Kak, ya. Jadi kalau mau diikutin atau mungkin ada yang sama kejadiannya, boleh banget di-share. Pas lagi naik, aku nggak nge-push barangku buat keluar. Karena apa? Karena viewers-viewers yang hadir ratusan tiba-tiba, dan aku yakin banyak viewers-viewers yang baru. Jadi yang aku lakukan adalah re-engage mereka untuk aku tangkap dulu supaya sustain di depan. Jadi
nggak apa-apa barangnya nggak habis banyak, cuman aku dapat viewersnya dulu. Jadi aku engage ulang, cara engage ulangnya persis sama kayak pertama kali kita, live stream. Jadi pas pertama kali live stream isinya adalah nyapain orang-orang, "Halo Bang, apa kabar? Dari mana?" Gitu. "Oh, dari Nusa Tenggara Barat." "Nusa Tenggara Baratnya di mana Bang?" Gitu. "Oh iya Bang ini, selamat malam Bang ini, Bang itu, Bang ini." Semuanya aku sapa-sapain. Sampai aku bilang, "Yang baru hadir semuanya tolong dikasih tahu dari mana aja." Aku sapain semuanya. Teman-teman tuh pada bilang, "Lu nggak capek kali ya ngomongin nyebutin ngabsen orang aja ratusan itu bisa makan 15 sampai 20 menit." Ya nggak masalah karena kita perlu sustain buat ke depan. Nah, dari situ alhamdulillah sampai sekarang setiap live stream 100 minimal. Kalau drop-nya pas udah mau selesai-selesai tuh bisa di 80, 60 paling sedikit. Sisanya udah di level segituan. Terus seneng nggak? Enggak, karena ini adalah step baru lagi buat kita. Gimana caranya kita, engage lagi, kasih value kenapa lu harus nongkrong di tempat gua gitu loh. Kasih value kenapa sih harus ada di toko ini gitu loh. Kenapa sih harus nonton live-nya Kak Sika tuh kenapa? Nah itu yang eee, engage ulang dan itu memang perlu kalau sendirian bisa mikirin itu sih aku salut banget. Itu memang perlu tim, setidaknya teman atau partner untuk brainstorming sama briefing itu, ya. Jadi buat teman-teman, host-nya misalnya, host ini kan karyawan, ajak ngobrol karena dia yang ada di depan kamera, dia yang tahu gimana kondisinya di depan kamera, ajak ngobrol gimana, apa yang harus kita tingkatin, terus kamu butuh apa untuk ngedukung kamu gitu loh, untuk ngedukung live stream ini. Tanyain gitu loh, terus tanyain lagi bagian packing, admin, segala macam, semuanya di diberdayakan gitu ya, Kak. Kak nih katanya setuju banget kalau bikin konsep dulu mau live, jadi alurnya terarah, brainstorming, ide, informasi apa yang mau disampaikan, sama how to-nya. Gimana caranya mengkonversi traffic ke penjualan sesuai yang diajarkan TikTok Shop Official gitu. Jadi kata Kak AGM juga mesti banyak-banyak diajarin ya, yang pakai host ya, karena kalau yang owner tuh kayaknya lepas aja gitu ya kalau misalnya live streaming ya. Kak Sika punya rumah jahit, mau live agak bingung karena nggak punya produk baju ready. Iya, Kak Sika tuh dari kemarin masih bingung Kakak maunya apa? Kakak mau jadi siapa? Mau dipakai apa TikTok-nya? Ya, Kak Sika tuh dari kemarin masih belum ketemu nih. Dari apa namanya? Kayaknya brand apa? Kosmetik ya kalau nggak salah kemarin ya, yang nggak dibolehin sama ownernya. Terus ada brand sendiri yang nggak tahu mau jualan apa ya. Hmm. Iya benar. Jadi apapun ilmu yang diserap si host, kalau nggak ada ownership-nya, rasa kepemilikannya, eee, susah ya jadinya ya, ke AGM ya. Kak Mary katanya, mmm, sepi. Oh sepi nih, duduk dulu sebentar mau share ke grup WA, muncul komen, "Kakak ngapain tidur ya? Tidur dulu Kakak, live-nya nanti aja." Iya iya, besok-besoknya nggak lagi share dah. Kalau share sambil berdiri dan tetap ngoceh fokus sama kamera aja dan naik lagi penontonnya. Iya, bener banget. Kak Mary butuh banget itu karena kan followersnya udah banyak. Gunakan live streaming itu pertama, jualan oke sih, boleh banget jualan karena memang kita di TikTok Shop kan harus jualan ya. Tapi menurutku gunakan itu untuk Kak Mary, eee, itu Kak, apa namanya, ketemu sama followers-followersnya Kakak. Sadari itu bahwa, eee, yang mengikuti kita itu ya dia ikutin, mungkin sedikit banget, sekian persen aja yang ngikutin karena nggak sengaja. Yang lainnya pasti mengikuti karena senang, merasa merasa bermanfaat apa yang disampaikan, makanya gunain live streaming-nya untuk nyapa-nyapa mereka-mereka yang hadir itu ya, Kak Mary ya. Kak Dena katanya kudu pinter ngulik kalau nemu ramenya udah enak lempar barang apapun pasti ditangkep. Iya bener banget tuh, Kak, jadi kalau misalnya udah ketemu, enak tuh. Tapi juga, eee, apa namanya, butuh waktu juga ya Kak Dena ya, jadi nggak segampang itu ya kan. Kalau Kak Dena tuh sekarang udah ada ini ya, fans garis keras udah punya deh.
I see, noted. Iya, itu. Jadi balik lagi kalau Kak Mary sih udah ketahuan kemarin dia apa, eee, personanya apa udah dapet. Jadi Kak Mary jadi persona itu. Ya pas live jangan karena ada beberapa yang memang orang tuh nggak apa namanya, nggak mau belanja karena ada beberapa kreator yang tiba-tiba pas dia kemarin siapa ya? Seperti siapa ya? Eee, Mamang Gosa itu ada yang tahu nggak sih Mamang Gosa itu? Dia jualan susu loh kemarin loh. Dia kalau posting video bebencongan itu kan banyak banget yang nonton ya, ribuan ya, ratusan ribu malah. Ada yang FYP lah jelas lah. Nah kemarin aku kaget pas dia jualan susu, dia muncul di FYP-ku, lah aku bilang, jualan juga nih akhirnya ujung-ujungnya. Saya nonton tuh cuman 220-an lah yang nonton. Jadi memang ada, orang-orang yang seneng sama, eee, apa namanya, sama host-nya, sama owner-nya gitu, sama pembawaannya, informasi yang disampaikan, ada yang begitu. Jadi, Kak, live itu nggak harus hard selling ya, nggak langsung pin produk, boleh sesi curhat dulu ya di awal. Ini Kak Irvi harus temuin sendiri sebenarnya, Kak Irvi harus temuin sendiri. Kalau, dirasa viewersnya sudah kenal banget, nggak apa-apa, Kakak mau pakai sesi curhat, boleh banget. Cuman kalau belum, yang harus dilakukan ini sebenarnya, Kak. Jadi pilihannya hard selling, Kakak kan tadi bilang hard selling atau, sesi curhat dulu. Menurutku yang awal-awal harus dilakukan adalah engaging dulu, engagement dulu ke, penontonnya. Jadi eee, bangun apa namanya, bangun bangun kedekatan dulu sama viewersnya yang hadir. Karena kan itu yang kita perluin ya Kak Irvi ya. Jadi kalau awal-awal memang jangan langsung pin produk terus langsung disapa-sapa dulu semua yang masuk, yang masuk nonton nggak mau nyapa, lewatin aja nggak apa-apa. Karena pasti ada sesuatu kenapa dia tinggal, itu aja. Jadi, ada nih apa nih yang nongkrong nih, namanya Ando. "Halo Bang Ando, selamat siang Bang Ando, apa kabar? Dari mana nih asalnya nih?" Kagak jawab dia, padahal masih "Ayo dong Bang Ando, komen dong." Nggak jawab juga. Udah tinggalin aja, sapa yang lain gitu. Nah, jadi jangan fokus ke itu. Jadi engagement-nya dulu yang harusnya kita selalu bilang ya, engagement dulu karena viewers itu nggak tahu dari mana-mana, Kak. Nggak tahu dia dapat 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 infonya live streaming Kakak dari mana, kita nggak tahu. Jadi makanya harus disapa-sapa dulu, kemudian baru itu. Jadi menurutku jangan jangan dikasih sesi curhat dulu, karena nggak semua orang kayak kita kalau nggak kenal aja, "Siapa sih ini? Siapa sih curhat-curhat ini? Ngapain sih ini host-nya curhat-curhat, nggak jelas." Kalau udah kenal, kayak Kak Dena tuh, Kak Dena juga kalau mau mau curhat, wah udah banyak komennya yang, "Sabar ya Kak, ya kan, semangat terus ya Kak." Udah banyak, udah punya fans garis keras ya kan. Tapi kalau belum jangan curhat-curhatan dulu deh. Jangan munculin sesuatu yang nggak bikin orang nggak nyaman, bikin orang ngelihatnya kayak, apa ya, kayak bingung gitu. Jadi menimbulkan kebingungan, "Kenapa sih ini orang kenapa sih live streaming-nya isinya begini sih?" Udah skip, gitu. Beda kalau misalnya yang udah rame, udah banyak, fans-fansnya gitu, kalau sekali curhat komennya penuh kan, "Sabar ya," gitulah ya. Aku kemarin di live curhat ke Kak Dena. Nah, curhat ke Kak Dena boleh tuh. Gitu ya. Kak Vindi, sekarang dari tanggal 23 sampai hari ini viewers nggak pernah angkat 100, yang ada malah di bawah 20 sampai 9 orang. Iya, coba itu, apa namanya, dikaji ulang ya Kak Vindi ya. Kak Dena 3 sampai 4 bulan tuh ya ngebangunnya, baru nemu formulanya ya, basic-nya dari beliau. Thank you.
Si anaknya Mas Joko kocak dah teman-teman, tapi ya dia menghibur aja nggak jualan. Padahal kalau selip-selipin soft selling bisa tuh yang nonton live kadang 7K. Iya, bisa sih sebenarnya Kak kalau misalnya dia mau, eee, jualan, cuman ya kalau misalnya kreator kan nggak expect dari situ ya, mereka membangun membangun apa, self branding-nya ya kalau misalnya kreator. Makanya dengan penonton 7.000 itu kalau semua ke-convert ke followers kan itu nambah lagi value-nya kan dia kan. Halo Bang Jenal, apa kabar? Jajan ini, katanya lagi liburan nih. Abang di mana sih? Bang Kiki juga selamat siang Bang Kiki, Indra Meong Liung. Oh dia ke Italia, mantap jiwa. Bawa ini dong, ke Italia harus didobel dong itu Polininya. Polininya harus double kalau ke Italia tuh. Sehat-sehat ya Bang ya. Hiburan tuh, kan Kak Kameri aja merasa terhibur. Oke 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 oke. Eh eh, udah jam 12 nih, udah mau makan apa gimana nih? Mau di-ending nggak? Mau diselesaikan ini teman-teman sekalian? Amin, biar agak fresh lagi pas live nanti. Gitu dong. Itu perlu. Kita perlu sedikit istirahat, break keluar supaya kita bisa lihat sesuatu itu jauh lebih luas ya gitu ya kan? Poli nih bergerigi. Aduh duh. Bang, kenapa kadang-kadang ada yang kasih mawar singa padahal live biasa aja gitu? Menurut Kakak biasa, menurut yang ngasih mawar live-nya luar biasa. Kalau aku ngasih gift itu sebagai apresiasi. Kalau aku ya, jadi kan kita nggak tahu ini, kita nggak bisa samain semua orang sama seleranya dan kesukaannya ya. Kalau aku pribadi, aku kasih kasih bunga, kasih gift itu apresiasi, apresiasi sebagai bentuk ya apresiasi lah apa sih bahasa lainnya yang entengnya ya. Sebagai bentuk respect lah ke kreator, seller yang lagi di depan kamera. Dia kasih. Oh, aku seneng ngelihat dia. Oh, dia live udah 2 jam belum ada yang check out. Kemarin aku sempat check out 1 celana basket, kemarin. Penyampaiannya bagus, ngomongnya bagus, enak, suaranya segala macam enak. Minta spill apa dia spill, nggak ada komplain, nggak ada apa-apa, aku minta spill 1, minta cek ukuran karena ukuran dia dan aku beda badannya, udah. Satu satu saat dia sempat bilang sama temennya yang di belakang, eee, "Udah ada yang check out belum?" katanya. Belum ada satu pun check out. Aku lihat waktunya tuh udah 1 jam setengah lebih lah. Aku memang mau check out kalau pas ukurannya, tapi akhirnya ya kan karena gitu. Jadi ini teman-teman yang harus teman-teman tahu ya, kalau misalnya viewersnya kayak aku, ini ya mungkin teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Sudah hadir, nanya minta spill, habis itu hilang. Mungkin kayak aku, mungkin. Teman-teman nggak tahu aku. Kalau aku sih kalau jadi pedagang, aku coba untuk, eee, menjadi pembeli gitu loh. Naruh naruh posisi sebagai pembeli ini kayak gimana ya. Jadi gini, mungkin ya, aku udah request, udah di-spill, bagus, cakep, aku tanya berat badanku segini nggak sama host-nya, "Boleh Kak pakai yang XL?" Dia bilang. "Oke." Ambil yang XL. Ambil yang XL, akhirnya aku masuk ke keranjang kuning dong. Nah, di keranjang kuning aku scrolling banyak banget, karena yang tadinya pengen satu jadinya pengen banyak nih. Jadi scrolling. Nah, itu suara host itu ya tinggal suara aja, nggak kelihatan lagi di apa. Scrolling tiba-tiba check out, tiba-tiba pas check out, eee, pilih pembayaran, aku biasanya pakai GoPay bayarnya karena ringkas banget. Mau bayar pakai GoPay, GoPay-nya belum diisi.
Jadi aku keluar bayar ke isi GoPay, top up GoPay, baru bayar di TikTok Shop-nya. Journey yang aku alami saat itu, 15 menit ada kali. Jadi selama 15 menit aku hilang, berarti aku tidak menghilang. Aku lagi ada proses nih. Akhirnya check out. Setelah check out, makasih banyak ya Kak, check out-nya. Dia janji ada gift segala macam yang aku juga nggak expect sebenarnya. Boleh Kak, silakan dipilih gitu loh. Terus aku sempat komen, iya nanti dicek dulu ukurannya Kak. Maksudnya kalau cocok nanti aku order lagi. Sementara aku order satu dulu kan. Iya Kak, makasih banyak ya. Silakan dipilih mau gelangnya yang mana gitu. Yang putih aja. Udah dikasih gelang. Makasih, makasih ya Kak gitu loh. Bla 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 bla. Aku kirim gift. Karena apa? Karena seneng ngelihat mereka yang jualannya udah lebih hampir 2 jam masih bagus banget gitu loh. Jadi kayak ketika ada yang check out, mereka seneng kasih gift. Jadi kalau misalnya bilang live-nya biasa aja, ada yang kasih mawar, ada yang kasih singa, kenapa? Mungkin menurut yang ngasih live-nya tidak biasa. Itu ya Kak Sika ya. Dapat lagi deh sesuatu yang baru menyadarkan hari ini. Thanks loh Bang Ando. Sama-sama Kak Mary. Semangat terus ya. Kak Nuna selesaikan Bang. Iya, ini udah 13 nih yang nonton. Apalagi ayo. Ada yang mau apa lagi? Aku tadi tuh mau mampir ke itu loh. Short videos loh, cuman nggak ada yang berendam tadi Bang Ando contohnya dapat gift banyak biasanya. Itulah Kak. Itulah menurut Kakak itu biasa, cuman yang nonton itu nggak semuanya Kak Sika, yang nonton itu nggak semuanya Ando. Jadi ada emang yang orang yang seneng aja gitu loh ngelihat orang mandi lumpur. Ada Kak, makanya itu dimanfaatin sama orang-orang itu buat dapat gift gitu. Bang Ando izin turun ngelanjutin live sesi terakhir udah hampir 5 jam. Lanjut. Tadi Abang ya berarti live ya Kak Nuna ya. Semangat ya Kak Nuna ya. Kak Nuna. Mana sih tadi yang mau diintipin? Tadi ada Kak Pevita. Kak Pevita tuh siapa di Facebook ini tapi? Nggak ada dia. Bang Ando live 2 jam aja cukup kah? Cukup. Cukup kok. Cukup banget buat naikin viewers. Kak Sika, akunnya apa sih Kak Sika ini yang mana yang mau Kakak naikin nih? Kak Sika pakai akun apa sih? Kak Sika udah join di Lark belum sih Kak? Makan Kak Kiki, selamat makan. Aku juga nanti lah habis live aja lah makan lah. Kak Kiki mau makan dulu sekarang Bun Abun. Nggak pakai sesi. Hajar 2,5 jam. Gitu dong. 2,5 jam. Kak Sika udah join ini belum? Lark belum Kak? Boleh share aku di Lark aja nggak biar aku bisa buka langsung. Join Kak, belum bisa terus. Kenapa? Nggak bisanya kenapa Kak Sika? Jam setengah ya? Iya. Live-ku rata-rata 2,5 jam. Dulu 4 jam. Dulu 4 jam 2 orang. 4 jam 2 orang. 4 jam eh, sendiri pernah 4 jam. Sekarang 2,5 jam. Kenapa nggak 4 jam lagi? Karena waktunya udah kemalaman. Terus viewersnya sekarang udah aneh. Semakin malam tuh semakin aneh viewersku tuh. Makanya 2,5. Pas scan barcode-nya. Pusing viewers menurun setelah nggak pakai ads lagi. Pakai berarti Kak Filona harus pakai terus. Berarti kalau emang ngandalinya dari situ ya. Cuman Kakak pas pakai ads itu ke viewers apa ke conversions ke penjualan Kak?
Kak Sika udah download belum sih? Udah aku screenshot barcode-nya, tapi pas di scan di lock kok katanya nggak valid. Coba sini, aku guide buat apa lock-nya ya. Kakak tunggu ya. Mana ya videonya? Lock. Oh ini dia. Iya, sangat wajar banget Kak. Kalau 1,5 bulan ya, aku sih nggak bisa kasih saran apa-apa kecuali kakak rutin dulu bikin short video sama live streamingnya sih. Untuk ngebentuk dulu Kak nggak bisa. Soalnya ini bukan teori ya, ini best practice sih sebenarnya dari teman-teman juga yang kemarin sempat jadi bintang tamu, jadi guest speaker di acara seller conference kita baik di Jakarta maupun di Bandung. Juga ngomongnya sama. Siapa kemarin ya? Siapa ya? Mai Bamus. Mai Bamus tuh dia gede di platform lain. Gede banget udah. Udah pemain lama banget. Pas masuk TikTok dia bilang dari nol mulai. Dia sendiri yang bilang ini, bukan aku ya. Bukan TikTok Shop ya. Bukan klaim nih. Dia sendiri yang bilang, pas masuk TikTok Shop dari nol mulai. Karena apa? Karena berbeda. Semuanya berbeda. Tapi sekarang ya karena itu akhirnya naik-naik lagi. Biasanya minimal berapa bulan, tergantung Kak Filona. Karena kalau di TikTok Shop itu viewers, customer itu dibentuk sendiri. Jadi dia akan ngikutin kayak apa sih dia ini sebenarnya. Short videosnya kayak gimana sih gitu loh. Menarik nggak sih? 1,5 bulan kakak juga kayaknya ikutan event kita juga belum banyak kan Kak. Yang ngasih tips-tips dan lain-lainnya. Kalau mau aku cekin nanti ininya. Apa namanya? Akun TikTok Shopnya. Aku lihat dulu. Kak Sika, masukin kode, nggak ada kode undangan Kak. Bentar ya, aku share ya. Ini dengerin, ini ada Kak Adi sama Kak Rahmat. Aku share dulu. Ini kenapa sih gue nggak bisa masuk terus ke grup Laku Tokut? Lah, udah bikin akunnya belum? Emang harus? Ya harus lah. Gimana caranya? Gini nih caranya nih. Setelah kamu download aplikasi Lark, buka aplikasinya dan klik login. Selanjutnya, daftarkan email atau nomor handphonemu dan klik next. Kamu akan mendapatkan kode verifikasi, klik tombol biru di paling bawah dan pilih individual. Masukkan namamu, kata kuncimu untuk membuka akun. Lalu, klik tanda plus di bagian kanan atas dan scan QR code. Supaya diterima oleh tim TikTok Hood, jangan lupa masukkan kode tokomu ya. Udah nih, kok belum masuk juga ya? Tenang, nanti di approve kok sama tim TikTok Hood-nya. Oh gitu. Iya. Oke, itu Kak Sika ya. Udah ya. Udah di-download, udah di sign up dulu. Nanti baru. Kode undangan dikosongin aja harusnya. Kakak udah login kan? Kak Filona, menurut kakak lebih baik aku bentuk tanpa ads dulu atau lanjut pakai ads? Menurutku jalan kalau misalnya memang kakak ada budget khusus yang di spare untuk ads. Jalan dua-dua sih Kak. Jalanin dua-dua. Kalau memang budgetnya terbatas ya jangan dipaksain. Dibentuk dulu secara organik. Kalau memang ada budget, ads itu balik lagi ya nggak tahu. Aku kayaknya Kak Filona harusnya sudah paham konsepnya ads ya. Aku yakin sih. Atau memang banyak kemarin yang salah arah nih. Jadi karena ngelihat tren orang semua pindah ke TikTok Shop, akhirnya jualan di TikTok Shop, akhirnya lihat orang yang jualan bilang, kok lama banget ini naiknya, viewersnya lama,
live-nya sepi, terus ada yang bilang entah di mana lah, dibilang pakai ads aja. Ya udah akhirnya dicobain pakai ads, ternyata pas udah pakai ads-nya sekali terus tiba-tiba nggak ngefek apa-apa. Kalau nggak pakai ads ditinggalin tiba-tiba ngedrop gitu loh. Nah, konsep ads itu kan sebenarnya nggak tahu ya. Aku berapa kali sebenarnya tim kita juga ngasih informasi soal ads itu, bahwa ads itu tidak bisa nyulap dari nol tiba-tiba jadi 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya zero, penjualannya belum ada, terus berharap ads adalah suatu keajaiban di mana nol ini tiba-tiba pas teman-teman pasang ads jadi 100, nggak begitu konsepnya. Justru ads ini dipakai untuk order yang udah 3 bisa menjadi 100 gitu, 3 menjadi 800 gitu. Dan itu konsepnya juga kalau menurut teman-teman kita yang senior nih, teman-temanku yang senior bilangnya konsep nge-ads itu investasi. Jadi journey-nya dia, perjalanan dia, mungkin dia nggak akan menghasilkan sekarang, tapi nanti pasti akan menghasilkan. Gitu loh, Kak. Jadi kalau menurutku Kakak nanya saranku, lanjut pakai ads atau dibentuk dulu tanpa ads, dua-dua jalan. Mau nggak mau kan ads juga Kakak harus ngonten kan. Dia jalanin dua-dua ya. Baik, kalau begitu kayaknya sudah tidak ada lagi nih para pemirsa sekalian. Aku closing lah ya, teman-teman lagi pada makan juga, aku juga mau makan lah. Makasih banyak, aku kasih waktu 5-10 menit deh kalau memang ada yang mau ditanyain lagi, silakan. Bang Brian, halo, apa kabar Bang Brian? 5-10 menit ke depan, kalau masih ada yang mau ditanyain, mau diobrolin, silakan. Kalau tidak, kita selesaikan. Makasih banyak buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Dari kapan ya beliau nih? Dari Maret ya berarti ya. Makasih atas semua kebersamaannya di beliau. Udah dari awal aku masuk sih, dari awal aku gabung ke TikTok sih. Dan seru sih menurutku sampai akhirnya ketemu sama keluarga besar TikTok Hood semuanya yang sudah support terus, yang setiap event hadir terus. Ada Kak Dena di sana, ada Kak apa namanya, Kak Nunung, ada Kak Sika juga, Bang Brian, luar biasa. Makasih banyak atas semua dukungannya. Kak Ning Wulan juga ada di sana tuh. Sudah apa ya, meramaikan, sudah mensupport acara beliau nih sampai akhir tahun 2022, luar biasa banget sih. Tapi ya mau juga menggunakan ini untuk sekalian pamit, beliau akan segera ditiadakan di Facebook TikTok Hood. Semoga kita bisa ketemu mungkin di Lark, mungkin di acara lain selain beliau. Yang pasti teman-teman semua aku harapin tetap jangan stop belajar, jangan pernah menyerah dan jangan males-malesan ya. Thank you semuanya. Bantu like love-nya dulu, harus diakhiri dulu. Oke, anggota 993 betul. Klik bergabung. Iya, kasih Kak, silakan. Bang Sultan, halo. Yang kolom opsional aku isi nama toko apa kode toko. Ketemu di Zoom aja biar bisa unmute. Iya, ini Zoom tuh kayak Lark ini Kak, Kak di Lark ini. Kakak gabung dulu deh. Apa yang harus dilakukan oleh seller baru agar bisa cepat pecah telur selain short videos, Kak? Konsisten, Kak. Wido. Kakak boleh, Kakak Wido Fakot, boleh Kakak keliling. Mau di grup official, mau yang nggak official, mau di seller TikTok lama, seller TikTok yang sedang, tidak terlalu lama dan tidak terlalu baru, syaratnya tetap sama sih. Tidak ada jalan pintas, semuanya butuh proses. Jadi short videos, live streaming, konsisten, sama rajin, jangan males. Itu aja sih, nggak ada sih Kak. Kalau ada jalan pintas, maka semua seller akan ambil jalan pintas dan akan semakin rame, semakin tidak sehat persaingannya. Sesimpel itu aja. Ya. Jadi kalau apa yang harus dilakukan itu tadi, tetap konsisten, semuanya melalui proses. Kalau ada yang bisa melakukan jalan pintas tanpa proses, maka yakinlah bahwa semua seller di TikTok Shop akan melakukan hal yang sama. Dan kakak berharap kakak satu-satunya yang beruntung, belum tentu juga ya.
Thank you semuanya, makasih banyak. Kayaknya nggak ada lagi pertanyaannya, kita harus segera akhiri. Yang belum bergabung di LARK, gabung di LARK. Silakan dibikin grupnya menjadi kondusif dan sehat ya. Dibantu-bantu jawab juga boleh nanti di LARK. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan makan siangnya dan selamat berlibur. Oh iya, belum mengucapkan selamat Natal aku nih, selamat Natal buat teman-teman semua yang merayakan. Semoga kemarin Natalannya dihabiskan bersama keluarga ya, dengan sesuatu yang bermanfaat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Happy saling. Bye 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 bye.